4 pertanyaan nih. Mungkin nanti bisa pilih juga kartunya. Oke, ini ada yang pertama, kartu yang paling kamu suka. Yang kedua, kartu yang paling kamu tidak suka. Yang ketiga, kalau misalnya wanita pilih kartu pria yang kalian paling suka, sama kalau misalnya pria pilih wanita yang paling kalian suka. Kemudian kartu keempat itu kartu yang membuat kalian terpesona. Oke. Udah bisa bentar. Ini ada 22 kartu. Kalian bisa pilih dari kartu pertama itu kartu yang paling kalian suka. Saya kasih kalian waktu. Pilih paling. Iya, pilih yang paling kalian suka. Disebutin nggak namanya? Gak apa-apa, kalian ingat di dalam hati. Kartu as nggak ada ya? Kartu as. Yang paling dari gambar dalam hati Pak. Udah, ya. Sudah. Nah, kedua, pilih kartu yang paling kalian tidak suka. Yang paling nggak suka. Iya, yang tidak suka. Udah. Ya. Belum. Dikit lagi. Ya, udah. Sudah. Oke, lanjut. Kartu ketiga itu yang untuk wanita. Kalian lihat kartu pria itu nomor 0, the Fool, the Magician, the Emperor, the Hierophant, the Lovers bisa dipilih, the Chariot, the Hermit, Justice, the Hangman. Kartunya belum. Dia bisa dipilih untuk yang wanita, yang laki-laki bisa pilih the Priestess, the Empress, the Lovers, Strength, sama Temperance. The Star juga boleh. The World, the Moon, the Sun. Oke. Ini yang paling suka. Ya, ini laki-laki kartu yang paling suka. Oke, sudah selesai? Belum. Oke. Sekali lagi. Oke. Ya udah, oke. Iya, Pak ya. Sudah, oke. Oke, kartu terakhir. Kartu yang membuat kalian pertama kali lihat langsung kayak wow, mempesona. Ada nggak kira-kira kartu yang membuat kalian matanya langsung tertuju? The Sun. Oke, sudah selesai ya. Oke, saya lanjut. Mungkin lanjut dari sejarah tarot dulu ya. Jadi sejarah tarot ini dimulai dari abad 15 di Eropa. Jadi khususnya di Italia dan Prancis. Jadi sebenarnya awalnya itu mereka menggunakan sebagai kartu remi, kayak yang hati, yang ini. Jadi yang tadi kartu yang tadi itu sebenarnya sebagai kartu trump. Jadi kalau misalnya untuk sekarang ini sebagai kartu major arcana. Jadi dia sebagai kartu yang banyak deep knowledge, di mana mungkin ada pesan-pesan khusus untuk seseorang yang mengambil kartunya. Kemudian ya dia terbagi 78 kartu, di mana ada Arcana Major yang tadi ada 22 kartu, kemudian untuk minor itu ada 56 kartu. Nah, untuk saat ini yang sering dipakai gambarannya dan kemudian yang sering dijadikan interpretasi itu adalah Rider-Waite-Smith dan diilustrasi oleh Pamela Colman-Smith. Jadi kalau misalnya dulu itu yang paling populer dan paling lama gitu ya, itu kartu ini, Visconti Sforza. Nah itu gambarnya sebenarnya sesuai dengan zaman saat itu ya. Jadi zaman saat itu kan ada mitologi, ada kayak lagi zamannya Aphrodite gitu kan. Jadi mereka menggambarkan sesuai dengan tema mereka saat itu gitu. Jadi itu sebenarnya hampir sama, cuman memang ada beberapa dirubahkan sesuai dengan zamannya. Ini yang zaman. Oke, walaupun kelihatan ngeri, kartunya sebenarnya arti-artinya nggak terlalu ngeri. Oke, kemudian kita lanjut.
Jadi tadi kartunya itu sebenarnya kalau dari yang saya pelajari itu sebenarnya katanya itu sebagai personality test, yaitu bisa dijadikan personality test. Jadi mungkin kita mulai dari the fool. Tadi ada yang pilih the fool nggak ya? Tadi gak ada yang pilih the fool. The full saya nggak suka. Oh nggak suka. Nomor 1 kan? Iya benar, nomor 0 sebenarnya. Oh. Iya. Kemudian mungkin saya jelasin sedikit mengenai the fool ya. Jadi sebenarnya the fool ini walaupun namanya the fool, sebenarnya juga bukan the fool. Jadi dia itu lebih ke anak yang baru beranjak usia, pengen banget untuk dapat freedom gitu. Jadi dia willing to take the risk. Jadi dia tidak takut untuk mengambil resiko. Jadi dia seseorang yang suka petualangan, walaupun memang dia plan nothing gitu. Jadi someone yang memilih ini itu memang dia willing to take the risk, tapi dia seseorang yang tidak ada backup plan. Ya, jadi dia maju aja terus, walaupun nanti ada selesainya itu dia urusan nanti sih. Oke. Untuk kartu The High Priestess ada yang pilih? Ada. Oke. Kayaknya ada satu ketinggalan sebentar ya. Jadi The High Priestess ini sebenarnya saya juga paling suka kartu ini sih. Saya dia kayak bawaan mistis gitu kan ya. Dia itu seseorang yang full of wisdom. Dia banyak pengetahuan dan dia juga sebagai seseorang yang kayak banyak yang cari ke dia karena dia full of answers. Walaupun sebenarnya dia sendiri juga kebingungan gitu. Nah, jadi kayak banyak yang curhat ke dia ini tuh kayak merasa dia serba bisa gitu kan. Sebenarnya dia sendiri juga lagi belajar gitu. Bisa-bisa aja, cuman bingung sendiri juga. Bukan serba bisa. Bisa berarti deh. Nah, tapi dia ada satu kekurangan itu dia kadang suka menyendiri. Dia perlu waktu sendiri dan dia juga perlu waktu untuk healing gitu, waktu untuk dapat mungkin sebagai introvert kita perlu sendirian untuk dapat energinya balik gitu kan. Ya, oke. Kemudian lanjut. The Empress, ada yang pilih The Empress? Nggak ada. Jadi kartu The Empress ini kartu kesuburan sebenarnya. Tapi bukan kesuburan itu sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita ambil untuk personality gitu kan ya, dia seseorang yang memiliki sifat yang keibuan. Dia juga sebagai seseorang yang menjaga orang lain, walaupun pada akhirnya mungkin sedikit dominan gitu ya, mungkin agak memaksa atau controlling gitu. Cuman memang dia memiliki sifat keibuan dan suka jaga orang gitu. Oke, kemudian untuk The Emperor ada yang pilih? Jadi The Emperor ini yang seperti namanya sangat dominan orangnya. Dan dia juga orangnya cukup lurus ya. Jadi apa yang dia sudah tetapkan agak susah untuk dibelokkan kembali. Jadi apa yang sudah dia oke itu susah untuk kalian berubah pikirannya. Dan dia juga seseorang yang set boundary. Jadi kalau misalnya lewat sedikit boundary-nya, nah langsung meledak. Oke. Lanjut The Hierophant, ada yang pilih The Hierophant? Tidak ada. Jadi Hierophant ini seperti gambarnya ya, dia seseorang yang agamis. Dia seseorang yang sangat ikuti jalan dengan sesuai dengan ajarannya gitu. Jadi dia seseorang yang kalau misalnya kalian suka dia sebagai laki-laki, ya orang yang sering mungkin ke vihara, ke gereja gitu. Jadi dia bisa memimpin dan dia juga bisa membawa kalian ke jalan yang benar gitu. Oke, untuk The Lovers ada yang pilih atau ada yang benci? Gak ada. Atau ada yang suka gitu? Gak ada. Jadi The Lovers ini itu simbol dari passion. Simbol apa? Dari passion. Nah, jadi dia seseorang yang penuh dengan passion, gairah, dan dia juga seseorang yang
kalau misalnya saya tertarik dalam satu hal, saya akan mendalami. Nah, tapi walaupun mungkin karena passionnya terlalu gede gitu ya, jadinya bagi sekelilingnya merasa overwhelmed gitu. Kayak jangan terlalu gitu lah. Kemudian saya lanjut, The Chariot. Ada yang pilih The Chariot? The Chariot ini kartu yang sifatnya itu dia memiliki tujuan. Tujuannya sudah sangat clear. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia nggak mau. Jadi untuk orang itu dia cukup lurus ya, dan dia juga saya mau ini, saya akan dapatkan ini gitu. Cuman sudah sampai tujuannya itu dia kadang agak bingung mau gimana. Karena apa yang dia mau udah dia close up, cuma mau sampai sini gitu. Jadi orang ini mungkin sedikit walaupun awalnya sangat oke gitu ya, kayak penuh tujuan ini, cuma udah sampai tujuan dia malah melemah gitu, kayak bingung mau ngapain lagi. Nah untuk strength, ada yang pilih strength? Ada. Okay. Jadi strength ini seperti gambarnya ya. Jadi orang yang cukup sabar. Dia orang yang sabar, dan dia juga seseorang yang misalnya nih ada cowok yang pilih set ini sebagai kartu yang dia suka. Nah biasa dia suka perempuan yang sabar, dan dia juga suka cewek yang bisa handle mereka. Bisa handle mereka ya, misalnya dia orangnya mungkin suka marah gitu, tapi ceweknya bisa kontrolin dia gitu. Jadi mungkin bisa tahan-tahan dia gitu. Oke, kemudian The Hermit. Ada yang pilih The Hermit? Nggak ada. Jadi The Hermit ini dia sebagai guru sih sebenarnya. Nah dia sebagai seseorang yang dia seperti kartu kedua sih tadi. Dia penuh dengan jawaban dan dia penuh dengan wisdom. Jadi dia seseorang yang suka menyendiri untuk membaca sih sebenarnya. Jadi ada satu saat di mana dia akan selalu, gak mungkin kita stay selamanya di sana gitu. Akan berubah gitu pada waktunya. Jadi untuk yang takut kartu ini gak suka, jangan takut perubahan karena mungkin bawa kita ke satu tempat yang berbeda. Oke, kartu 11 Justice. Ada yang pilih Justice? Justice ini seseorang yang penuh dengan keadilan. Nah, dia seseorang yang sangat jujur sih kan. Jadi dia tidak mau kalau misalnya dia sudah tahu ini benar, dia akan ikuti apa yang benar gitu. Dia tidak akan belok sana sini gitu sih. Cuman memang kalau misalnya dia juga bisa lambangkan sebagai dishonesty sebenarnya. Tapi dishonesty-nya ya bisa jadi ke kelilingnya atau ke dirinya sendiri. Jadi mungkin dia sebenarnya mungkin ada konflik dalam batinnya. Jadi saya mau ini, namun apa yang saya action saya itu opposite dari saya gitu, apa yang saya mau. Jadi itu kadang turbulence-nya dia sendiri karena ya apa yang dia merasakan benar belum tentu kita semua merasakan benar juga kan. Kemudian The Hangman, ada yang pilih The Hangman? Ini sebenarnya kartu yang cukup tertarik sih. Jadi karena dari yang lain berbeda gitu, dia sendiri yang terbalik gitu. Jadi The Hangman itu bisa diartikan sebagai seseorang yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi dia memiliki pemahaman sendiri dan dia juga seseorang yang mungkin point of view-nya sangat berbeda dengan kita semua gitu. Namun mungkin dia akan merasa tertekan karena perbedaan point of view-nya, karena dia merasa nggak ada yang ngerti dia gitu. Cuma dia seseorang yang cukup unik sih. Oke, kemudian kartu Death. Ada yang nggak suka kartu ini? Atau ada yang suka? Jadi dari gambarnya, ya, jadi sebenarnya dari kartu yang ada itu nggak ada yang mengerikan sebenarnya. Kata-katanya aja yang mengerikan. Jadi Death ini sebenarnya pengertiannya itu sebagai berubah atau mungkin bisa dibilang hidup kembali lagi, kayak a second chance. Jadi kartu yang dipilih ini biasanya itu kalau misalnya dia gak suka, artinya dia seseorang yang takut berubah. Dia takut akan kalau misalnya dia udah buat salah, dia merasa dia tidak bisa balik lagi gitu. Dia merasa dia akan selalu stuck di sana. Padahal death itu sebagai death itu artinya itu mati dan bangkit kembali lagi.
Jadi kita semua orang ini bisa hidup kembali lagi. Jadi tidak semua orang akan selalu stuck di sana. Kalau misalnya kita ingin berubah, kita bisa berubah. Kemudian untuk temperance, ada yang pilih temperance? Jadi temperance ini seseorang yang cukup vokal sih ya. Dia seseorang yang action minded. Dia seseorang yang kalau misalnya saya mau ini, saya akan lakukan ini. Dan dia seseorang yang mungkin sedikit agresif karena apa yang dia mau dia harus dapatkan gitu ya. Kemudian dia juga seseorang yang willing to kayak give it all gitu, walaupun nanti pada akhirnya banyak yang merasa ya overwhelmed gitu ya, karena dia seseorang yang mau dapat sampai apa yang dia mau dia harus dapat gitu sih. Kemudian ini The Devil, The Tower, ada yang pilih dua kartu ini? Yang mungkin suka tidak suka? The Devil. Jadi dua kartu ini saya cukup tertarik ya, karena sebenarnya banyak yang pilih juga suka sih. Dan kayak dari sekian orang yang saya taruh cuma kayak 2-3 orang yang kasih ini sebagai kartu yang paling terpesona. Jadi The Devil. Jadi sebenarnya pengertiannya sih nggak perlu. Jadi dia sebagai seseorang yang kalau misalnya dia bisa jadi seseorang yang ini sih obsesif. Nah, dia seseorang yang misalnya saya suka HP ini. Nah, saya akan sangat terobsesi sama HP ini. Dia bisa jadi dia seseorang yang gampang terobsesi sih, dengan games, dengan sosial media ini itu. Tapi dia juga sebagai seseorang yang penuh dengan ambisi. Walaupun dia memang obsesi, tapi dia punya ambisi untuk mendapatkannya atau misalnya untuk melakukan suatu hal gitu. Cuman dia buruknya itu dia seseorang yang cukup obsesif dan dia kadang juga sangat indecisif. Jadi misalnya ada 2 pilihan, jadi dia bingung mau pilih yang mana. Jadi dia suka misalnya mau beli online shop nih, ada 2 baju ini. Dia kan beda sebenarnya, cuman dia jadinya bingung mau beli yang mana dan dia kayak ini menurut kamu aku beli yang mana ya, jadi pada akhirnya dia sendiri sebenarnya mungkin ada jawaban, cuman dia perlu seseorang untuk memastikannya gitu sih, biar dia gak salah total saya sendiri gitu, walaupun nanti saya gak suka. Dia kan kayak kan sih ini yang suruh saya beli gitu. Jadi mungkin bisa blaming game gitu sih. Iya. Kemudian untuk The Tower, The Tower ini sebagai kartu seseorang yang suka bottle up feelingnya sih. Jadi dia suka misalnya ada apa-apa semuanya dipendam di hatinya ini itu. Jadinya seseorang yang cukup pendiam juga enggak sih. Tapi dia lebih ke mungkin kelihatannya lebih uptight ya, karena mungkin juga gak terlalu bisa di approach gitu, karena apa yang dia feelingin itu dia pendam semuanya gitu. Cuman ya seperti The Tower ini ya, suatu saat kalau misalnya dia meledak, ya semua feelingnya keluar semua, dan itu juga cukup bahaya ya bagi orang yang suka pendam feelingnya gitu. Namun kalau misalnya baiknya apa ya? Baiknya ya kartu ini kadang dia walaupun apa-apa dia pendam, tapi dia cukup berani sih. Walaupun dia gak suka ini itu, tapi dia cukup berani untuk mengambil sesuatu yang mungkin dia gak nyaman atau apa gitu. Jadi dia berani coba hal yang baru. Oke, kemudian The Star, The Moon, ada yang pilih The Star, The Moon? Oke, The Star. Jadi The Star ini sebenarnya kartu lebih ke ini self love, self development sih. Jadi kartu ini itu kalau misalnya dari diri itu biasanya dia suka self development, jadi dia mencari hal-hal yang mungkin dari dirinya kurang dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya lagi, dan dia juga cukup spiritual. Jadi mungkin dia juga seperti ini ya, dia melakukan hal-hal diam-diam di belakang. Jadi walaupun kadang nggak kelihatan, tapi ada gitu, ada bantuan dari dia. Udah ada pilih The Moon. The Moon ini kartu ini sih. Kalau misalnya pilih dia sebagai kartu yang suka, jadi dia seorang yang kayak bulan gitu. Jadi seseorang yang diam-diam di belakang menjaga kamu. Dia suka jadi orang yang mungkin
dari mungkin jadinya background people gitu. Jadi dia tidak langsung maju, tapi dia diam-diam menolong kamu dari belakang. Cuman ya seperti bulan kan ada depannya ada baik, belakangnya ada kurangnya gitu ya. Nah dia kadang tidak show gitu. Namun pada suatu saat kalau misalnya sampai dia udah keselin itu ya dia bisa show sisi buruknya gitu dan semuanya akan kaget gitu karena apa yang dia show itu sebenarnya awalnya baik-baik aja gitu, gak ada yang buruk. Kemudian the sun, ada yang pilih the sun? Nah, the sun ini sebagai seseorang yang sangat sanggup. Dia sebagai seseorang yang sangat ambisius, dia suka membuat orang lain bahagia. Dia sebagai seseorang yang jadi seperti anak kecil ya, kayak selalu ingin membuat orang bahagia gitu. Walaupun dia sendiri sebenarnya bahagia nggak, ya biasa aja sebenarnya. Cuman ya personality-nya ya begitu. Kemudian judgment, ada yang pilih judgment? Judgment ini kartu bisa dibilang spiritual sih, kayak panggilan gitu, panggilan dari atas. Jadi dia seseorang yang mungkin dia memiliki tujuan hidup. Dia tahu apa yang dia mau lakukan dan sebagai orang spiritual ini dia tahu apa panggilan dari Tuhan itu dia mau ngapain. Dia seseorang yang penuh dengan tujuan, penuh dengan kasih, tapi dia juga bisa jadi seseorang yang penuh dengan mungkin lebih ke ini sih ya, able gitu kadang, karena dia kan sudah tahu apa yang dia mau kan. Nah dia bisa melakukan apapun, apa yang dia akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan itu, walaupun dengan mungkin dengan bohong atau apa gitu. The world. Oke. Jadi ini kartu terakhir the world. Jadi kartu the world ini kartu terakhir dan dia diartikan sebagai perfectionist. Jadi dia seseorang yang perfectionist dan dia sangat tough dengan dirinya sendiri. Dia juga cukup tough ke orang lain, cuman nggak separah dengan dirinya sendiri. Jadi dia ada idealnya. Saya harus target saya di sini. Setidaknya saya harus capai lebih dari itu. Nanti dia gak capai, nanti dia kesal sendiri gitu. Nah untuk ke orang lainnya masih mendingan gitu sih, karena ya itu lebih ke saya mau perfectkan diri saya sendiri, kemudian saya mau show ke orang bahwa saya semuanya serba bisa, saya bisa, saya apa yang saya lakukan selalu baik gitu sih. Oke. Jadi tadi juga ada ketinggalan, jadi ada satu itu namanya The Magician, ya benar. Jadi The Magician ini sebagai seseorang yang dia tahu apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia mau. Jadi dia seseorang yang misalnya nih depannya nih ada banyak barang gitu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi dia seseorang yang penuh dengan ide, dia seseorang yang penuh dengan kreativitas gitu. Cuman buruknya itu kadang dia jadinya pemalas. Karena dia merasa saya serba bisa gini itu kan, jadinya dia he plan but no action. Jadi dia kadang perlu dorongan orang lain untuk buat dia melakukan sesuatu. Kemudian jadi tarot ini sebenarnya bukan hanya untuk meramal sih. Jadi tarot ini sebenarnya bisa untuk personality assessment, dia juga bisa jadi mungkin sebagai bahan mediasi atau bahan konseling untuk orang untuk membuka, untuk mencerita gitu sih. Karena kan ada 78 kartu ya, jadi dia sebagai bahan untuk bisa jadi untuk merenungkan, untuk dibahas gitu sih. Jadi bukan hanya yang mungkin bisa juga untuk meramal gitu ya. Cuman kan pada akhirnya kan pilihan ada di kita ya. Jadi tidak usah terlalu peduli dengan peramalannya atau ininya, yang baik aja diambil, yang bisa diperbaiki.